Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti. Kami dari kelompok 2 Manajemen 3B akan menjelaskan materi tentang metode harga pokok pesanan. Adapun anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Siti Romla dari kelompok 2 dari Manajemen 3B. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman dari kelompok 2 dari kelas manajemen 3B. Perkenalkan, nama saya Pendra Afiani, saya dari kelompok 2 dari kelas manajemen 3B. Perkenalkan, nama saya Freddy Nuryansyah dari kelompok 2, saya dari manajemen kelas 3B. Karakteristik penggunaan metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun atau mengumpulkan biaya-biaya menurut pekerjaan atau pesanan tertentu. Sistem ini cocok untuk pekerjaan atau pesanan yang unik, serta barang atau jasa yang dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh para pelanggan atau pemesan. Metode harga pokok pesanan banyak digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, dan pesawat terbang. Selain itu, metode harga pokok pesanan dapat pula digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultasi manajemen, proyek penelitian, dan lain-lain. Berdasarkan pekerjaan atau pesanan yang telah disetujui, maka biaya-biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan atau pesanan tersebut. Harga pokok produk per unit yang dari setiap pekerjaan dihitung dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut. Berikut ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung harga pokok per unit pesanan. Selanjutnya yaitu contoh cara menghitung harga pokok per unit pesanan. PT Konveksi Jaya bergerak di bidang produksi baju seragam anak sekolah berdasarkan pesanan pada tanggal 1 Februari 2021. Perusahaan memperoleh pesanan pekerjaan dari PT Persada Edukasi untuk memproduksi 1.000 unit baju sekolah untuk murid sekolah dasar. Total biaya produksi yang dikeluarkan dan biaya overhead pabrik adalah 200 juta. Yang diminta yaitu berapakah harga pokok per unit dari pesanan tersebut. Solusinya yaitu harga pokok per unit pesanan sama dengan total biaya produksi pesanan dibagi jumlah unit pesanan, yaitu 200 juta dibagi 1.000 unit. Hasilnya yaitu 200.000 unit. Walaupun setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terdapat beberapa sifat umum untuk semua pekerjaan pada sistem atau metode harga pokok pesanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap pekerjaan harus dapat diidentifikasikan menurut sifat fisiknya dan masing-masing biayanya. Setiap pekerjaan harus dapat dibedakan secara fisik sehingga pembebanan biaya dapat dibedakan dan dicatat dengan tepat untuk pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu permintaan atau pemakaian bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung diidentifikasikan menurut pekerjaannya, dan biasanya setiap pekerjaan memiliki nomor tersendiri yang unik. Yang ketiga, overhead pabrik, yang merupakan biaya produksi tidak langsung, biasanya dibebankan kepada masing-masing pekerjaan berdasarkan suatu tarif yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang keempat, setiap pekerjaan mempunyai daftar biaya atau kartu harga pokok yang menghimpun dan mengikhtisarkan biaya-biaya yang dibebankan kepada setiap pekerjaan. Yang kelima, laba atau rugi serta biaya atau harga pokok per satuan produk ditentukan untuk masing-masing pekerjaan. Kartu harga pokok pesanan.
untuk menentukan biaya atau harga pokok dari masing-masing pekerjaan dalam metode harga pokok pesanan, digunakan kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan adalah buku besar dari akun barang dalam proses atau work in process. Dalam mencatat arus biaya produksi, biasanya menggunakan akun-akun buku besar dan buku pembantu seperti pada tabel berikut. Akun buku besar yang di dalamnya terdapat persediaan bahan baku, gaji dan upah, overhead pabrik, barang dalam proses, barang jadi. Sedangkan dalam buku besar pembantu, yaitu kartu persediaan bahan baku, daftar gaji dan upah, kartu biaya overhead pabrik, kartu harga pokok atau metode harga pokok pesanan, laporan biaya produksi, metode harga pokok proses, kartu persediaan barang jadi. Kartu harga pokok pesanan sebagai buku besar pembantu dari akun barang dalam proses mencatat biaya produksi yang dikeluarkan secara terperinci, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk memudahkan pencatatan atau pembebanan biaya-biaya tersebut ke setiap pekerjaan, setiap kartu harga pokok pesanan harus diberikan suatu nomor pesanan khusus. Demikian pula untuk dokumen sumber yang bersangkutan dengan pesanan tersebut, seperti bukti permintaan bahan dan kupon waktu tenaga kerja. Cara mengidentifikasi biaya tersebut menyebabkan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi oleh suatu pekerjaan dapat secara langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan dari pekerjaan atau pesanan yang bersangkutan. Adapun biaya overhead pabrik yang merupakan biaya tidak langsung produksi dicatat dan dibebankan berdasarkan tarif yang ditetapkan terlebih dahulu dan disebut biaya overhead pabrik yang dibebankan. Format dan isi dari kartu harga pokok pesanan seringkali berbeda-beda antar perusahaan. Demikian pula untuk suatu pabrik di mana operasi produksinya melalui beberapa departemen, maka harga pokok pesanan akan mencatat dan menghitung biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk masing-masing departemen atau pusat biaya. Setiap pekerjaan atau pesanan memiliki kartu harga pokok pesanan tersendiri. Dalam setiap kartu harga pokok pesanan terdapat informasi tentang nama pesanan, jenis barang yang atau jasa yang dipesan, jumlah barang yang dipesan. Selain itu, kartu harga pokok pesanan memiliki nomornya sendiri dan berbeda-beda untuk masing-masing pesanannya. Tanggal diterimanya pesanan, tanggal dimulainya pekerjaan pesanan, tanggal pesanan tersebut diharapkan dapat diselesaikan, dan tanggal sebenarnya pekerjaan pesanan diselesaikan. Kartu harga pokok pesanan juga berisikan pemakaian bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung untuk setiap pesanan. Selanjutnya, kartu harga pokok pesanan juga berisikan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dan yang terakhir, perkiraan laba atau rugi dari setiap kartu harga pokok pesanan juga dapat dihitung. Akuntansi metode harga pokok pesanan. Dalam perusahaan manufaktur, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh biaya produksi dicatat dalam suatu akun pengendali, yaitu akun barang dalam proses. Transaksi-transaksi yang dicatat sebagai biaya produksi dalam akun barang dalam proses ini biasanya berasal dari pemakaian bahan baku langsung.
pendistribusian dan pengalokasian biaya tenaga kerja langsung ke setiap pesanan yang bersangkutan. Untuk biaya overhead pabrik akan dibebankan dengan menggunakan tarif tertentu. Rincian biaya produksi atau harga pokok untuk masing-masing pesanan dapat ditunjukkan pada kartu harga pokok pesanan. Pada akhir periode akuntansi, saldo akun barang dalam proses harus sama dengan saldo dari seluruh kartu harga pokok pesanan yang masih belum selesai pada akhir periode akuntansi. Harus biaya dan pencatatan untuk bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead di pabrik akan diuraikan dalam lanjutan bab ini. Pada subtopik akuntansi untuk biaya bahan baku, akuntansi untuk biaya tenaga kerja, dan akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya bahan baku. Prosedur akuntansi biaya yang berkaitan dengan akun bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik tidak berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam bab 2. Pada dasarnya, terdapat dua jenis transaksi yang memengaruhi bahan baku, yaitu 1. Pembelian dan penerimaan bahan baku. 2. Pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Pencatatan pembelian dan penerimaan bahan baku. Pencatatan persediaan dan perusahaan manufaktur biasanya menggunakan sistem perpetual. Selain itu, kita juga mengenali sistem pencatatan persediaan periodik yang banyak digunakan pada perusahaan dagang. Pada sistem perpetual, pembeli dan penerima bahan baku dicatat dengan mendebit akun persediaan bahan baku. Sedangkan pada sistem periodik, akun pembelian akan didebit. Berikut ini adalah ayat jurnal untuk mencatat pembelian dan penerimaan bahan baku dengan menggunakan sistem perpetual. Contoh pencatatan pembelian bahan baku. PT Persada Kria membeli bahan baku senilai 250 juta secara kredit. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembelian bahan baku oleh PT Persada Kria adalah sebagai berikut. Tanggal keterangan debit kredit. Untuk keterangannya sendiri, persediaan bahan baku dan utang dagang. Dikarenakan PT Persada Kria membeli bahan baku secara kredit, maka persediaan bahan baku didebit 250 juta dan utang dagang dikredit 250 juta. Setiap transaksi pembelian dan penerimaan bahan baku juga dicatat dalam kartu persediaan bahan baku untuk masing-masing jenis bahan baku. Kartu persediaan ini merupakan buku besar pembantu dari akun bahan baku yang mencatat jumlah unit yang tersedia, jumlah unit yang dibeli, dan biaya per unit dari unit yang tersedia serta biaya per unit dari unit yang dibeli. Pencatatan pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Setiap pengeluaran bahan baku dari gudang penyimpanan bahan baku untuk pemakaian di pabrik dalam rangka memproduksi barang yang dipesan oleh para pelanggan harus didasarkan pada bukti permintaan bahan yang dibuat oleh karyawan bagian produksi. Untuk memudahkan pencatatan secara langsung pada kartu-kartu harga pokok dari masing-masing pesanan yang bersangkutan, maka dokumentasi sumber ini diberikan nomor pesanan yang tercantum dalam kartu-kartu harga pokok pesanan tersebut. Selain itu, dalam dokumen ini juga terdapat keterangan mengenai jenis dan jumlah bahan baku yang diminta. Data-data tersebut nantinya akan dibukukan dalam kartu persediaan bahan baku. Secara harian atau mingguan, jumlah bukti permintaan bahan baku menurut nomor-nomor pekerjaan tersebut dijumlahkan dan dibuatkan ayat jurnalnya sebagai berikut.
Barang dalam proses dimasukkan ke dalam akun debit, sedangkan persediaan bahan baku dimasukkan ke dalam akun kredit. Pada akhir periode, jumlah bahan baku dari seluruh kartu persediaan bahan baku haruslah sama dengan jumlah bahan baku dalam akun persediaan bahan baku. Contoh pencatatan pemakaian bahan baku langsung. PT Persada Kria menggunakan bahan baku langsung sebesar 200 juta rupiah untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung oleh PT Persada Kria adalah sebagai berikut. Transaksi pembelian ataupun pemakaian bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung atau perlengkapan pabrik dicatat dalam satu akun pengendali, yaitu akun persediaan bahan baku. Contoh pencatatan pemakaian bahan baku tidak langsung. PT Persada Kria menggunakan bahan baku tidak langsung sebesar 5 juta rupiah untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemakaian bahan baku tidak langsung oleh PT Persada Kria adalah sebagai berikut. Transaksi pembelian ataupun pemakaian bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung atau perlengkapan pabrik dicatat dalam satu akun pengendali, yaitu akun persediaan bahan baku. Kendati demikian, sebenarnya bahan baku tidak langsung atau perlengkapan pabrik dapat pula dicatat secara terpisah dan tersendiri dalam akun bahan baku tidak langsung atau akun perlengkapan pabrik. Bukti permintaan bahan baku juga digunakan untuk pemakaian bahan baku tidak langsung atau perlengkapan pabrik. Pemakaian bahan baku tidak langsung akan dicatat dengan mendebit akun biaya overhead pabrik dan mengkredit akun persediaan bahan baku. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja. Pencatatan dan pembebanan biaya tenaga kerja untuk penentuan harga pokok dan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya dilakukan dalam 2 tahap pencatatan atau penjumlahan sebagai berikut. Yang pertama mencatat total gaji dan upah, yang kedua mengalokasikan total gaji dan upah. Kemudian ada 3 ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran gaji dan upah tenaga kerja. Yang pertama dibuat untuk mencatat pembebanan gaji dan upah untuk tenaga kerja dan dengan mendebit akun gaji dan upah dan mengkreditkan akun utang gaji. Yang kedua, dibuatkan untuk mencatat pembayaran gaji dan upah tenaga kerja dengan mendebitkan akun utang gaji dan mengkredit. Yang ketiga, dibuat untuk mendistribusikan gaji dan upah menjadi: yang pertama, gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung, maka yang didebitkan adalah akun barang dalam proses. Yang kedua, gaji dalam upah tenaga kerja langsung, maka yang didebitkan adalah akun biaya overhead pabrik. Yang ketiga, gaji dan upah untuk karyawan bagian penjualan, maka yang didebitkan adalah akun beban gaji bagian penjualan. Yang keempat dan yang terakhir, gaji dan upah untuk karyawan administrasi, maka yang didebit adalah akun beban gaji bagian administrasi. Terima kasih.